Halo Orange Squad and KTM Lovers, balik lagi di channel YouTube kita Monkey World Gears TV bersama gue Herman MWG. Nah, kita mau ngebahas, kita udah lama juga ya, udah hampir sebulan kita nggak bikin konten untuk YouTube. Nah, sekarang kita pengen bahas kita pengen bikin konten yang memang lagi banyak dipertanyakan atau banyak teman-teman nanya ke MWG, nanya ke kita. Yaitu perbedaannya si 390 Adventure dari tahun 2020, 2022, dan yang terbaru 2023. Dan ini dari tiga tipe ini, tiga yang masuk ke Indonesia ini dari importir atau dari perusahaan yang berbeda. Oke, kita bicara dari 2020. Saat itu masih dipegang oleh Pentajaya Laju Motor. Dan di 2022 dimasukin dan dipegang oleh Premium Motorindo Abadi atau PMA. Yang ketiga itu dipegang oleh Dirt Wheel Indonesia atau DWI. Nah, di tiga motor ini, di tiga tipe ini, di tiga perbedaan ini gitu kan, apa aja sih gitu, maksudnya memang apa aja yang perbedaannya, karena tiap-tiap company, tiap-tiap perusahaan yang masukin ke Indonesia itu coba untuk menonjolkan perbedaan-perbedaan dari tiap tipenya, dari tiap motor-motor yang mereka jual. Dan dimana sekarang jelas KTM Husky itu punya rumah baru lagi di Indonesia yang mungkin sekarang masih sifatnya bisa dibilang mungkin importir umum atau masih APM ya gitu kan. Jadi itu ada namanya Dirt Wheel Indonesia. Dirt Wheel Indonesia itu baru ada di Indonesia. Setahu gue dia sub dealer dari Singapura, karena di dealer KTM di Singapura namanya Dirt Wheel. Nah, dia masukin juga KTM 390 Adventure yang versi terbaru itu yang 2023. Oke, kita mau bahas perbedaannya. Kalau untuk gambar kalian bisa lihat, dan juga ntar kita bakalan cuplikin ya kan, sedikit gambar-gambarnya dan perbedaannya. Oke, di 2020 pada saat itu termasuk motornya Mang MWG yang gue pakai, yang kita bikin jadi rally, itu dipegang oleh Pentajaya Laju Motor. Itu dengan spek bisa dibilang, dengan spek itu yang European spek, ya kan? Seperti kita tahu dan kebanyakan teman-teman juga tahu, itu adalah motor yang pertama kali masuk dan motor yang paling tinggi. Jadi untuk seat height-nya, untuk travel suspension-nya itu paling tinggi. Dan juga dia ada adjustable suspension, depan dan belakang. Depan ada kompresi dan rebound, belakang ada rebound dan preload. Terus memang bisa dibilang pada saat Penta masuk ke Indonesia, itu sudah CKD di Indonesia. Makanya pajaknya murah. Gitu. Jadi pajaknya murah banget. Buat gue sih itu membantu banget ya kan. Karena gue ngerasain gue punya RC 250 CBU 2016 itu pajaknya 2 kali lipat dibandingin si 390 Adventure yang tahun 2020. Ya kan. Jadi kalau kita bahas spek-speknya ya. Yang pasti tadi dari yang pertama kali 2020, warnanya dia dari putih dan orange untuk warnanya. Terus untuk suspensionnya dia ada adjustable suspension depan dan belakang, dan travelnya itu 330 untuk suspensi belakang, dan depan itu gue lupa tapi yang pasti lebih tinggi. Di belakangnya dia lebih tinggi 30 mili atau 3 cm. Nah untuk fiturnya sama, dia ada triple clutch, ada MTC, ada cornering ABS, ada quick shifter. Oke. Terus nggak lama, cuma hanya berumur 2 tahun, habis itu rubahlah APM KTM menjadi PMA atau Premium Motorindo Abadi. Akhirnya dia masukin lagi 390 Adventure dengan versi yang berbeda.
yaitu kita sebutnya Asian version. Kenapa dibilang Asian version? Karena memang kebetulan spare part yang kita beli dari India, kita coba untuk masukin suspensinya atau shocknya C390 Adventure dari depan ataupun belakang, itu yang nyampe ke MWG itu benar-benar yang sama seperti PMA jual, yaitu shocknya lebih pendek dan tidak ada adjustable suspensionnya, seperti 250 Adventure. Jadi kenapa bisa dibilang si PMA ini masukin yang Asian version? Entah kalian bisa lihat cuplikan-cuplikannya pokoknya, ya kan? Warnanya tetap sama, ada orange dan putih. Tapi setahu gue kemarin itu banyaknya orange deh, ya kan? Putih juga ada beberapa, tapi masih sama seperti yang 2020. Yang di 2022 itu masih sama, hanya dia beda versinya untuk yang Asian version. Asian version itu dia shocknya lebih pendek, tidak ada adjustable suspension. Habis itu fiturnya sama, slipper clutch, cornering ABS, traction control, quick shifter. Dan itu udah built-in, jadi sudah ada di motornya. Persis seperti yang 2020. Nah, kalau misalnya ditanyain yang 2020 dengan yang 2022, itu kok ada sebagian yang sudah ada riding mode. Oke, untuk riding mode itu bisa kita upgrade, bisa kita update melalui atau menggunakan X2 untuk TFT, ABS, dan MTC. Jadi akhirnya akan timbullah ada riding mode. Jadi kalau kalian perhatiin, kalau yang awal-awal banget 2020, dia cuma ada ABS dan MTC. Ya kan, ABS-nya road, off-road, MTC-nya on atau off. Tapi kalau kalian update atau kalian upgrade, lebih tepatnya update ya, kalian akan nimbul lagi satu tuh. Jadi ada riding mode. Ride mode itu ada off-road dan street. Gitu. Jadi ada 3 tampilan. Nah, memang di 2020 itu nggak on board. Maksudnya kalian mesti lakukan update. Tapi intinya itu bisa dilakukan. Gitu. Cuman itu jadi pilihan. Kalian suka apa enggak, keren apa enggak. Memang lebih keren. Tampilannya jadi kayak 790 ya. Dia ada 3. Kalau gue tapi pribadi, karena gue lebih ke fungsi, gue lebih senang dengan settingan yang lama. Hanya 2 aja. Karena gue juga kalau buat main di dual purpose semuanya gue matiin. Gitu. Nah, memang teman-teman kan nanya, terus bedanya apa om cuma nongolin riding mode doang? No, kalau riding mode itu bisa ngebantu kerja motor kalian itu lebih soft. Jadi pada saat kalian rubah ke mode off-road, powernya itu dia lebih kepotong ya, lebih sedikit. Istilahnya lebih turun sedikit dibandingin mode street atau mode road. Gitu. Jadi ada fungsinya juga. Gitu. Cuman kalau gue lebih senang itu gue simpelin jadi 2 pilihan aja. Gitu. Nah, oke. Dan di 2023 akhirnya keluar lagi melalui DWI, Dirt Wheel Indonesia, dan gue sangat senang banget. Kenapa? Jadi akhirnya banyak pilihan untuk teman-teman pengguna KTM ataupun yang baru pengen gunain KTM di luar sana. Dan ini menjadi pilihan kalian, gitu loh. Ini dia ngeluarin dengan versi yang sangat terbaru, yaitu yang 2023 kita bisa bilang versi yang R-nya, gitu. Bedanya yang paling signifikan adalah pertama di warna. Jadi yang 2020, 2021 warna tetap masih orange dan putih. Perbedaan di suspensi, untuk fitur itu masih sama, ya kan, dan sama-sama semuanya bisa diupdate untuk ngeluarin riding mode. Setelah itu di 2023 keluarlah yang versi paling terbaru, itu warnanya udah beda. Warnanya lebih catchy, lebih keren. Kalian bisa lihat fotonya juga. Itu warnanya biru orange, ya kan. Terus fiturnya sama juga, dia tetap ada MTC, ada ABS, cornering ABS, ada slipper clutch-nya. Cuman yang disayangkan adalah quick shifter-nya itu tidak on board. Quick shifter-nya kalian harus upgrade lagi. Karena memang betul, quick shifter itu di luar negeri pun, jadi ada beberapa negara itu yang jual 390 Adventure, quick shifter itu masuk ke dalam power parts. Jadi add-on, tambahan. Gitu loh. Nah, cuman kelebihannya, feature untuk riding mode-nya dia sudah ada. Jadi kalian nggak perlu update lagi. Walaupun sebetulnya yang 2020, 2022 ya kalian tinggal datang ke teman-teman dealer gitu kan yang memang punya X itu untuk update. Habis itu ada lah riding mode yang nongol.
Ya kan, kalau nggak salah 650 ribuan kurang lebih kalau untuk update-nya. Nah, cuman kalau yang 2023 itu sudah ada riding mode-nya. Cuman yang disayangkan quick shifter-nya nggak ada, jadi harus nambah lagi. Gue nggak tahu, kalau nggak salah 4 jutaan ya. Nambah untuk aktivasi si quick shifter-nya. Nah, dan juga yang paling signifikan lagi, dan yang paling kalau gue bilang ini menjadi selling point dari si 390 Adventure yang 2023 adalah spoke wheels. Kita pernah bahas kemarin di Reels di Instagram kita. Jadi dia bawaannya sudah spoke wheels. Spoke wheelsnya original KTM. Dengan rimsnya dari Acron. Untuk hubnya atau tromolnya itu dia casting. Jadi bukan CNC. Dan itu original, bukan power parts. Nah, cuman untuk yang versi si Dirt Wheel Indonesia atau versi yang 390 Adventure yang terbaru 2023 itu udah dikasih bonus disc brake depan power parts. Nah, itu yang keren. Itu keren buat gue. Jadi dia disc brake depannya power parts, dia floating. Tapi kalau untuk belakang masih disc brake bawaan motor. Nah, yang lainnya adalah suspensinya dia udah adjustable, depan belakang seperti yang 2020, tapi tingginya seperti yang 2022. Gitu. Kalau gue kemarin sempat nyobain, gue sempat berdiri, dudukin, gitu kan. Itu gue langsung bisa simpulin, oke, ini suspensinya lebih pendek dibandingin yang 2020, dibandingin motor gue. Gitu kan, ini suspensinya sepertinya sama dengan yang 2022 pendeknya, ya kan? Tapi kelebihannya dia ada adjustable suspension. Dan yang pasti untuk yang 2023 itu completely CBU. Jadi completely build up atau CBU. Jadi dari luar dibawa lah gelondong bulat gitu as a bike sampai ke Indonesia. Karena memang yang 2020, 2022 setahu gue itu sudah assembly di Indonesia. Keuntungannya assembly di Indonesia adalah pajaknya lebih murah. Tapi sedikit kekurangannya, ada beberapa case waktu itu mungkin yang masangnya belum makan siang atau gimana, jadi ada shocknya kebalik, ya kan? Ada yang bautnya kurang kencang. Walaupun memang itu sebetulnya tugas dealer untuk PDI sebelum delivery ke user atau ke pemilik, ya kan? Tapi itu pernah kejadian di sini dan kita MWG sempat bantu untuk benerin, bantu untuk ngerapihin gitu kan. Memang itu not a big deal, cuman untuk some people itu akan jadi masalah yang sangat besar gitu kan. Kalau buat kita ya kita cuma tinggal balik doang terus beres. Gitu. Tapi intinya di 2023 ini completely build up atau CBU, jadi untuk PDI dan yang lain-lainnya pastinya dari luar pun udah dilakukan, terus sampai ke Indonesia, ya kan, di DWI sendiri itu pun dilakukan lagi. Gitu. Jadi bisa dibilang quality control-nya lebih baik pastinya. Gue sih belum pernah nemuin, karena memang belum ada juga yang make 2023 dan datang ke MWG. Ya kan? Tapi 2022 udah banyak, 2020 apalagi gitu. Cuman kalau gue ngelihat sekilas kayaknya isu-isu yang ada di 2022 atau di 2020 itu kayaknya udah nggak ada di 2023 gitu. Isu yang paling utama adalah masalah stalling. Masalah stalling itu di 2020 itu yang sering terjadi. Kalau di 2022 itu sudah mulai bisa dibilang nggak ada ya, jarang nemuin masalah stalling walaupun ada 1-2. Tapi untuk yang di 2020 itu sering banget terjadi. Nah, di 2023 gue rasa itu tidak ada lagi. Karena kemarin gue memang nggak sempat test ride, tapi teman-teman dari On Tahu waktu itu pas acara RFT itu dibawa sama Mas Gan dari Trail Beats. Dia bawa motornya, terus tadi kita mau bikin konten, cuman gue nya nggak sempat. Terus abis itu gue lihat anak-anak katanya sempat tes. Dan mereka sih nggak ada ngomong stalling atau mati. Berarti gue anggap atau gue simpulkan di 2003 isu stalling sudah nggak ada. Gitu. Karena ya mungkin juga karena dia CBU, jadi ya semuanya dipasangnya dengan baik. Atau mungkin seperti yang kita bilang di 2020 harusnya recall untuk TBW-nya, karena kan 390 Adventure udah memakai sensor ride by wire atau throttle by wire. Itunya mungkin sudah di recall dari sana. Jadi benar-benar bisa dibilang sampai ke sini itu udah oke banget. Nah, jadi itu perbedaannya antara 2020, 2022 dan 2023. Perbedaannya ya, ini sekilas gue iniin.
Tapi nanti bakalan kalau motornya sudah ada, kita bakalan review lebih dalam lagi. Kita bakalan cobain, kita bakalan buka semuanya gitu. Karena pasti MWG di sini sebagai spesialis KTM Husqvarna gitu kan. Kita untuk modifikasi, untuk maintenance, untuk ngebahas semua bagus atau kurangnya dari motor-motor KTM yang ada di Indonesia, itu kita akan gamblangin, kita akan buka dengan sangat gamblang. Maksudnya tidak ada yang kita tutupin. Memang di 2003 kita belum sempat nyobain, tapi nanti kalau ada kesempatan kita akan tes, ya kan, dan kita akan kasih tahu plus minusnya apa. Terus, oh ya, yang pasti lo pengen tahu harganya kan. Nah, untuk harga, memang di 2003 seperti gue bilang, karena kelebihannya udah cukup banyak, perbedaannya udah cukup banyak, gitu kan, dari warna, dari spoke wheels-nya, disc brake-nya power parts, habis itu ride mode-nya sudah ada, ya kan. Itu harganya on the road itu kalau nggak salah 175 juta. Karena dia CBU, ya kan. Dan semuanya itu sudah nempel di motor. Kalau untuk yang 2022 itu masih ada unitnya, itu kalau nggak salah di 139 juta on the road Jakarta. Kalau yang 2020 udah nggak ada. Barangnya udah nggak ada, bayar rata-rata second gitu kan. Tapi dulu, 2020 itu harganya 119 juta. Jadi memang cukup signifikan sih kenaikannya. Dari 119, 139, dan 175. Cuman ada juga perbedaannya dari tiap versi yang ada di Indonesia. Nah ini bisa jadi pilihan teman-teman yang pengen gunain KTM, ataupun yang baru pengen gunain KTM bergenre adventure dengan CC yang menengah gitu kan. Ini bisa jadi pilihan kalian. Kalian mau pilih yang 2020, beli second, ya kan? Atau beli yang 2022, ya kan, dengan harga mungkin lebih murah, tapi suspensinya belum ada adjustable-nya, velgnya masih velg casting, ya kan? Atau kalian mau beli yang 2023 dengan harga 175 juta, memang lebih mahal, tapi semuanya udah ada. Gitu. Memang seperti kalian tahu, di MWG semua ada. Semua untuk kebutuhan motor kalian, untuk modifikasi motor kalian bisa jadi kece, bisa jadi keren, bisa jadi lebih fungsional, lebih enak dipakainya, kita ada semua. Gitu. Cuman kita kalau bicara baru dan kalian sudah dapat semua, ini ada 3 pilihan. Gitu. Dari yang beli second dengan spek seperti yang kita tahu, dari yang 2022 dengan itu masih ada baru ya, dengan spek yang seperti kita tahu juga, dan yang 2023 ya dengan spek yang terbaru. Gitu, yaitu pasti casting wheels, front disc brake power part, dan warna plus riding mode. Walaupun QS-nya atau Q-shifter-nya mesti beli lagi. Jadi sayangnya tanggung ya, Q-shifter masih beli lagi gitu kan. Jadi itu sih, itu perbedaan-perbedaannya. Gua sharing-sharing aja gitu kan. Ini buat pilihan teman-teman, karena banyak banget yang nanya ke MWG, nanya ke kita, bedanya apa sih Om? Terus gue baiknya beli yang mana? Gue balikin lagi. Kebutuhan kalian, budget kalian itu seperti apa? Karena seperti kita bilang juga di sini, modifikasi ataupun custom itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Gitu. Jadi kita balikin lagi juga, ini ada pilihan sekarang loh. Tapi yang pasti gue happy-nya adalah kenapa? 390 Adventure, karena memang 390 Adventure itu motor enak, motor yang bisa dibilang hype banget, ya kan, untuk CC menengah bergenre adventure, dengan motor yang tough, tangguh untuk kalian bawa ke off-road ataupun bawa touring on-road, terus riding posisinya enak dan yang lain-lainnya oke, terus modifikasinya partsnya banyak banget. Jadi kalian mau bikin dari versi yang standar ataupun mau jadi rally sekalipun seperti motor gua, ya karena motornya MWG, itu sangat bisa di 390 Adventure. Itu sih bahasan gua, dan pokoknya nanti ntar ada cuplikan-cuplikan. Ya Vi ya, masukin foto-fotonya yang banyak ya. Biar teman-teman ngelihat, ini loh bedanya, ini bedanya, ini bedanya gitu. Kalau bicara itu kan 390 Adventure. Kalau bicara Duke 390, The Street Corner ya? Apa namanya? Street Corner, benar ya? Street Corner, mudah-mudahan 2024 akan masuk ke Indonesia. Gue berharap akan masuk. Gitu, ya kan, dia ada 250 dan 390, itu udah keren banget. Dan ternyata kakaknya keluar lagi nih, si 1390, Super Duke 1390 yang terbaru, yang lampunya kayak rakitannya kurang. Kalau main Lego tuh ada yang hilang, ya kan? Ini kok kayak ada yang hilang nih gitu. Tapi itu tetap keren.
Itu relatif balik ke ini teman-teman. Kalau buat gue tetap sih gila. Kiska Design itu sebagai desainernya resmi dari KTM, itu Kiska Design namanya. Itu dari dulu memang selalu desain KTM selalu nyeleneh dibandingin yang lain. Itu yang ngebedain KTM dengan brand-brand lain. Dan itulah kenapa makanya Monkey World Gear hanya spesialis untuk KTM dan Husqvarna. Karena kita juga nyeleneh kayak mereka. Kita nggak mau umum seperti yang teman-teman lakukan banyak di luar sana. Karena kenapa kita anggap dan kita memastikan brand ini, motor ini itu enak, keren, gokil, pokoknya memuaskan untuk kalian pakai di Indonesia khususnya. Dan 1390 yang tadi gue bilang dengan perbedaan lampu, dia dengan V3 hanya perbedaan di lampu, itu mesin sih yang pasti, mesinnya gila ya, naik lagi. 1200 aja nggak bisa habis. Ini nambah lagi jadi 1300. Gue punya Superduk yang 1200 saja, yang 1290 gen pertama, limited edition, itu gue make giginya paling sampai 4, 5 gitu. Gue nggak berani gitu, karena gue takut lah gitu ya kan. Gue ngerasa gue nggak bisa ngendaliin ini motor bener-bener gitu kan. Walaupun tuh motor enak banget gitu, cuman buat gue ini motor terlalu gila sih. Nah, di 1390 kayaknya bahkan lebih gila lagi. Dan mudah-mudahan juga tahun depan akan masuk ke Indonesia. Jadi bisa ngelengkapin varian si Superduknya. Gitu. Dari yang gen pertama, gen kedua, gen ketiga, dan gen keempat yang sekarang di 1390. Itu aja yang pasti video minggu ini dari gue Herman MWG. Dan yang pasti jangan lupa, seperti biasa, like, subscribe, bunyi lonceng lo, share ke teman-teman mungkin yang pengen tahu info tentang 390 Adventure terbaru, ya kan? Dan yang pasti jangan lupa juga follow IG kita di monkeywordsgarage_official, atau kalian siapapun yang belum punya ataupun yang sudah punya, kalian pengen ngobrol-ngobrol tentang KTM, kalian bisa datang langsung ke Jalan Cempaka 5, nomor 14, Bintaro Sektor 1, Jakarta Selatan. Kalian pokoknya bisa lihat barang-barang yang ada di sini, dari mulai spare part, untuk maintenance-nya, dari mulai dan juga aksesorisnya, dari aksesoris yang FXR, brand lokal, ataupun brand import, dan power parts kita ada semua. So, dan juga satu lagi jangan lupa, kita ada web link di www.monkeyworldgarage.com. Itu bisa link kemana-mana, ke foto-foto, ke Tokopedia, dan yang lain-lain. Itu aja, Herman sign out. Sampai ketemu di YouTube selanjutnya. Ciao.